kerangkeng lagi. Oke, kita lanjut ya. Silakan diskusi dengan cara yang elegan. Kalau Anda pikir Anda bisa membantah narasi-narasi saya, silakan. Teman-teman bantu tap-tap layar ya, tetap tap-tap layar. Mau Anda orang Katolik, Protestan, Ortodoks, dalam hal ini kita bersatu untuk menyuarakan ajaran yang sehat. Paling tidak dengan basic-basic kekristenan, terutama dalam hal Tritunggal, dalam hal kebagaimanaan Tuhan kita Yesus Kristus atau Kristologi, dan kemudian dalam hal ajaran etika dan moral dalam Alkitab. Yang utama mengenai poligami dan penyembahan. Karena begini teman-teman, tadi saya sempat bahas tentang poligami dan penyembahan. Oke, kita pahami begini ya, simpelnya. Ketika Alkitab menuliskan, mencatat, ya, penulis Alkitab mencatat dalam kitab dalam Perjanjian Lama, misalkan Raja Salomo punya berapa istri, ya kan? Raja Daud begini begono. Itu bukan berarti kita ikuti. Masa kayak gitu aja si Edis nggak tahu? Betul nggak teman-teman? Maka dengarkan. Ketika ada orang Islam datang ke rumah saya, itu di Alkitab Raja Salomo punya banyak istri, si ini begini, si Ino begini. Nah, maka saya tanya balik. Suri tauladan kami, perhatikan, suri tauladan kami bukan Salomo, bukan Abraham, bukan Daud, betul? Bukan Paulus, bukan Petrus, suri tauladan kami. Betul nggak teman-teman? Setuju nggak kalau saya bilang kayak gitu? Satu-satunya yang kita ikuti itu Tuhan Yesus teladan kita. Ya, kenapa? Karena para nabi dan para rasul pun meneladani Yesus juga. Tidak ada dari mereka menjadikan dirinya teladan sendiri. Maka ketika Alkitab mencatat Salomo punya banyak istri, itu menjadi pelajaran. Artinya, kamu baca kisah di mana Salomo punya banyak istri, apa yang terjadi? Terjadi musibah, betul nggak? Apa yang terjadi di dalam Alkitab ketika seseorang berbuat dosa, melanggar apa yang sudah Allah tetapkan? Misalkan Allah sudah berfirman, seorang raja tidak perlu atau bahkan tidak diperkenankan mempunyai banyak istri gitu. Itu kan artinya sudah menjadi ketetapan. Balik lagi, gitu kan? Life is choice. Ya, hidup itu adalah pilihan, dan Allah itu memberikan pilihan. Sedari zaman Adam dan Hawa, Allah memberi pilihan. Kamu mau taat atau enggak itu urusanmu, tapi konsekuensinya ada. Dua pilihan itu punya konsekuensi. Pilihan pertama, konsekuensinya ketika kamu taat, kamu tetap bersatu dengan Allah. Pilihan kedua, konsekuensinya ketika kamu tidak taat, kamu terpisah dengan Allah. Itu konsekuensi. Joseph, tapi kan konsekuensi itu kan konotasinya negatif, enggak juga. Negatif dan positif itu tergantung dari sudut pandang, betul nggak? Belum tentu yang kamu anggap negatif di orang lain negatif, belum tentu. Bisa jadi kamu pandang negatif, orang lain pandangnya positif, atau sebaliknya. Nah, makanya dalam penggunaan kata atau diksi itu saya lebih cenderung memakai penggunaan yang bisa fleksibel. Salah satunya itu konsekuensi. Ya, contoh kalau kita menggunakan dalam gaya diskusi, konsekuensi logis itu kan bukan berarti logika kita itu negatif dengan konsekuensi yang akan kita dapatkan berkenaan dengan logika yang kita gunakan, kan enggak. Konsekuensi logis itu bisa jadi misalkan konsekuensi logis akibat memilih A, B, C gitu loh. Itu konsekuensi. Ya, jadi sama seperti orang-orang yang memilih untuk mendengarkan Edis, konsekuensinya ya look on gitu loh. Jadi kalau berhadapan sama Islam ya jadi orang Islam. Konsekuensinya, ya. Jadi kalau berhadapan sama Islam ya lu bilang lah Yesus punya Tuhan. Ya kalau ada orang Islam bilang Tuhan Yesus, kalau ada orang Islam meledek kita, Tuhannya Yesus memberkati, kamu bilangnya amin. Jangan kamu bilang nggak boleh Tuhan Yesus memberkati, enggak. Kamu ikut kata junjungan kamu seedis, Yesus punya Tuhan. Kalau ada orang Islam bilang Tuhannya Yesus memberkati, kalau kamu mengikuti Edis TV bilang amin ya. Shalom, Bang Prigi Algiansyah. Shalom. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Ya, selamat malam, Bang. Islam atau Kristen, Bang? Itu, Bang, jenggotnya asli kah palsu? Mau asli mau palsu itu tidak menjadi urusan, bro. Kita membahas tentang argumen, bukan membahas penampilan atau pribadi. Silakan. Mau ngomong aja itu, nanya jenggot aja. Udah itu doang. Iya. Oke, ini jenggotnya nggak asli. Kalau asli nanti pada terkejut ya. Saya nggak mau memelihara tempat di mana bidadari bergantungan. Ya,
teman-teman Islam tenang aja, saya nggak akan menyaingi kalian. Kalau kalian mau memanjangkan jenggot silahkan. Itu ya, tapi di belakang kamu itu jenggotnya panjang. Iya, tapi kan Yesus berjenggot panjang itu bukan karena dia mengajarkan ada bidadari yang bergelang-gelungan. Itu kan terkait tentang budaya. Ya, itu as simple as kamu memikirkan bagaimana kenapa di hidung kamu ada bulu-bulu panjang. Itu kan bukan ajaran. Tapi kalau di Islam semuanya bergantung dengan ajaran. Hidung tempat setan, jenggot tempat bidadari bergelantungan. Nah itu tidak memakai akal sehat lah. Ya, jangan lupa untuk absen of orange ya ini ya teman-teman ya. Jangan lupa mawar-mawarnya teman-teman bikin harum supaya nggak kebanyakan ini teman-teman, apa di bawah itu banyak herder ya. Bidadari bergelantungan, betul Bang Nowaru ya. Ini makanya saya ini simulasi bidadari bergelantungan, makanya sampai kriwil ini karena mereka, saya kan kalau ngomong kan berapi-api sambil goyang-goyang. Nah ini mereka itu nariknya kenceng banget gitu loh. Makanya jangan heran teman-teman, justru jenggotnya miring ya, itu lagi ditarik-tarik sama bidadari loh, biarin aja ya kan. Oke, kita lanjut ya. Tadi mana yang request? Oke, di cancel. Oke, saya lanjutkan dengan pengajaran ya. Jadi balik lagi tentang poligami. Ketika Alkitab mencatat Ayub jatuh dalam pencobaan, Daud jatuh dalam pencobaan, Abraham jatuh dalam pencobaan, Salomo jatuh dalam pencobaan, itu membuktikan bahwa orang-orang yang bahkan kita pikir menjadi penyambung lidah Allah, mereka bisa salah. Nah, makanya bedakan etika dan moral dengan ajaran. Paham tidak? Abraham sekalipun mempunyai dosa, ia tetap disebut sebagai bapak orang beriman. Betul nggak? Betul nggak teman-teman? Salomo ketika pun dikatakan dia berdosa, dia tetap dicatatkan namanya. Betul? Raja. Begitu juga Daud, begitu juga Ayub dan seterusnya. Itu untuk menjadi pelajaran bagi kita. Bukan kejatuhan mereka jadi dijadikan ajaran, bukan. Tapi bagaimana mereka pulih dan bangkit, itu yang menjadi ajaran. Jadi pahami dulu. Nah, termasuk poligami gitu loh. Ketika terjadi di Alkitab tercatat si ini punya banyak, kamu lihat konsekuensinya dan kamu jadikan ajaran. Oh, ternyata kalau punya banyak istri begini. Makanya Yesus ajarkan pernikahan monogami. Tidak boleh cerai, tidak boleh begini begono, kecuali maut memisahkan. Begitu ya. Kok malah jadi standarnya perjanjian lama? Ini pola pikir Islam kan? Ya kan, betul nggak? Mencari remis dalam perjanjian lama poligami itu kebiasaan Donikan dan kawan-kawan, by the way. Shalom, pencari horor. Selamat malam. Iya. Pencari horor dari Islam atau dari Kristen? Mau naikkan dari tadi, silakan berbicara. On cam, silakan. Punya Tuhan, Sep. Jelas. Kenapa? Aduh, jaringan gerdak-gerdak aja lu sosokan mau naik-naik. Ya kenapa? Buka kamera dulu. Kenapa? Buka kamera dulu. Suara kamu gerdek aja, kamu nantangin saya dari tadi. Di bawah tuh 5 kali komentar. Naik Sep, kau nggak bisa bantah Edis katanya. Iya betul itu. Kenapa kau bantah? Yesus itu punya Tuhan. Edis berbicara secara Alkitab. Kau buka kamera dulu. Edis itu Alkitab Kau buka kamera masih dulu. Sembah patung kok. Aduh, udahlah. Gembel, saya nggak mau ngadepin orang yang, mohon maaf ya, below my class. Kelas saya itu bukan kalian, bukan Edis, bukan apa, sorry ya. Siapapun yang membela Edis, saya rasa kelas kalian itu di bawahnya Islam, mohon maaf ya. Bahkan kalau misalkan saya berbaik hati sedikit, kalian selevel dengan Islam. Kenapa? Bayangin loh, di Islam itu ada istilahnya maksum. Apa itu maksum? Nih saya kasih tahu. Maksum itu artinya tidak bersalah. Siapa yang tidak bersalah? Muhammad dan para nabi. Nah, pengikut-pengikutnya di TV, baik kalian itu Islam yang menyamar untuk adu domba, ataupun kekristenan yang memang betul-betul dengan kedegilan yang mendukung Edis TV, itu sama seperti Islam dalam prinsip maksum, membela Edis sampai titik darah penghabisan. Itu kalian.
Padahal junjungan kita, saya aja kalau paus ada ngomong apa salah, saya bilang bedakan ex katedra dengan etika dan moral. Ketika kalian menyerang gereja Katolik, saya aja bisa membedakan, ya. Begitu. Oke, kita lanjut ya. Edis itu nabi punya tompel di pelipis. Ya Allah, pantas mereka itu membela mati-matian. Betul ya, 11-12 seperti Islam ini. Melihat tanda kenabian itu dari tompel. Ini kan bahaya, saudara. Kalian membela Edis itu kayak kalian membela Muhammad di Islam gitu loh. Maksum. Kalau ada yang mengkritik, siap-siap kami bal-bali kan gitu. Aneh kan. Salve. Yang baru bergabung, salve. Shalom Aleichem, Bismillah Yeshua HaMashiach. Bantu tap-tap layar. Shalom Lucky Sulaksmono, selamat malam. Selamat malam Mas Joseph. Selamat malam Mas. Siapa panggilnya? Albertus Bambang atau Lucky Sulaksmono nih? Ya, Lucky aja. Oh, Pak Lucky. Oke, silakan Pak Lucky. Dari Kristen atau dari Islam, Pak Lucky? Halo. Mungkin sinyal saya agak jelek ya ini ya. Iya, nggak apa-apa. Ini tapi terdengar jelas. Halo? Pak Lucky dari Islam atau Kristen? Saya ngomong lancar kan teman-teman kan? Suara dia ada nggak tadi? Saya ngomong lancar kan teman-teman ya? Lancar, oh iya. Suara orang itu juga tadi ada. Oke, kita lanjut ya. Oke. Salve Jack kalau mau naik request ya. Kalau teman-teman ada yang mau naik request ya. Kita lanjut tentang poligami yang tadi sudah selesai ya. Jadi pola pikirnya orang Kristen itu jangan seperti Islam. Ketika ditulis dalam kitab suci sudah pasti ajaran. Bedakan ajaran yang memang betul-betul harus kita terapkan dan ajaran di mana kita bisa mengambil hikmahnya dalam tanda kutip, makna di baliknya. Jadi ketika ada di Alkitab dicatatkan ada perilaku poligami dan mohon maaf ya, saya sebut INSES, inces, ya tahu ya inces ya, bukan inces princess ya, tapi inces dalam hubungan itu. Tapi saya nggak berani ngomong ini, takut kena. Nah, itu kan ada kan, kita akui di Alkitab ada kan, tapi itu bukan untuk dibilang diajarin gitu. Itu bodohnya minta ampun kalau ada orang yang baca dalam Alkitab misalkan di dalam kitab Kejadian atau kitab apa gitu. Ini ada sesama anggota keluarga ini saling berhubungan. Ini kan ini berarti diajarin. Jadi itu pola pikir Edis rendah itu ya. Hah? Hubungan adik beradik kandung kayak gitu dibenarkan. Kalaupun di Alkitab dicatat berarti diajarkan juga menurut Edis gitu. Di Alkitab ketika dicatatkan lembu emas itu disembah berarti itu juga sama diajarkan gitu. Kenapa Edis itu kayak gitu? Anak Batak sudah mau keluar ya, biarlah kalau dia mau keluar, puji Tuhan ya. Saya nggak ada urusan apa-apa dengan anak Batak dan seterusnya. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana kemarin ketemukah? Maksudnya pemuda Kristen apa yang ketemu? Saya nggak paham. Ya seperti itu. Ini nggak ada Islam atau Kristen yang penyembah Edis hanya berani ngerekam-rekam buat ngelaporin atau gimana. Saya perlu tahu hadis Islam, tahu itu sendalnya Bilal bin Rabah, tahu saya. Edis mau jadi nabi ya. Sama si siapa itu yang ngejek? Maksudnya siapa? Nggak ngerti saya maksudnya bro, pemuda Kristen. Oke, kita lanjut dulu ya. Malam Joseph, saya selalu malam juga. Ada yang mau bahas sesuatu nggak terkait dengan diskusi saya dengan Ghazali? Mungkin ada bapak ibu atau koko cici atau teman-teman adik-adik yang berkenan untuk ada yang mau ditanyakan terkait diskusi saya dengan Ghazali. Ada yang mungkin belum selesai, ada yang belum jelas, belum clear. Ada mungkin tentang poin tentang kesetaraan, adakah yang belum jelas? Atau mungkin tentang poin hewan atau binatang-binatang yang mempunyai perilaku yang mungkin bagi kita manusia itu menganggap itu tidak manusiawi. Ya jelaslah kalau bagi kita tidak manusiawi, karena kan mereka hewan bukan manusia. Saya itu tadinya mau jawab pertanyaan panjang skenario Bung Haka itu dengan kalimat seperti itu. Ya wajar kita manusia menganggap itu tidak manusiawi ya, karena yang kita lihat itu bukan manusia, yang hewan gitu loh.
Makanya seringkali kita sebagai manusia ketika kita melihat sesama manusia melakukan tindakan yang di luar batas dan logika manusia, kita bilang apa? Perilakumu kayak hewan kan gitu kan. Hewan aja nggak ada yang naik gitu. Artinya apa? Secara tidak langsung logika manusia yang sederhana ini bisa membandingkan, bisa melihat hewan itu tidak bisa kita justifikasi salah atau benar karena hewan itu tidak memiliki akal. Ya, hewan itu hanya memiliki naluri atau insting. Gitu loh. Ya, lalu kemudian di Islam katanya hewan diadili. Gue bingung. Kalau misalkan, aduh itu jadi berat itu. Kalau di alam itu kan hukum rimba. Ya betul nggak teman-teman? Kalau nggak makan dimakan, paham nggak? Kalau nggak dibun-bun ya, kalau nggak bun-bun ya dibun-bun kan gitu. Hukum alam, hukum rimba, gitu kan. Bertahan hidup itu hewan-hewan seperti itu, mata rantai ya. Gue bingung, ya. Kalau seandainya ekosistem kita ditilik, itu kan ada hewan-hewan yang menurut kita lemah. Kayak misalkan, kalau kalian lihat kucing makan ikan atau kucing makan tikus, itu kan alami ya. Kalau sekarang kan mungkin bedakan kucing-kucing rumahan dengan kucing-kucing ini ya. Hewan yang betul-betul di alam hidup. Terima kasih Bang Noah, terima kasih banyak, Tuhan Yesus berkati. Itu kan berarti kalau secara logika Islam berarti kalau kamu nonton Tom and Jerry itu berarti nanti di surga si Tom itu diadili. Tom itu bisa diadili nanti di surga. Kalau menurut Aduh, terima kasih Kak Mary. Terima kasih banyak ya teman-teman yang memberikan berkat melalui gift ya. Padahal saya lagi nggak debat loh. Ya, shalom. Salve bro Joe. Salve bro. Halo, salve idol, salve. Jangan dibilang idol mulu. Ini orang nih sering bilang di komentar idol. Ntar pengikutnya Kudis TV sama Babu Jerman ntar bilangnya idol itu sama dengan berhala. Karena kan bahasa Inggrisnya berhala itu idol gitu loh. Ntar gue dibilang lagi, katanya si Joseph bukan penyembah berhala, tapi Joseph diberhalakan begitu. Oke lah, itu bercandaan aja, itu nyindir mereka. Ya, saya nggak seserius itu, saya santai-santai. Mau bilang idol, mau bilang apa? Itu kalau orang apa? Kalian kalau nonton Korea itu apa sih? Kalau Korea itu kalau bukan opa itu kan sebutan kakak atau sebutan apa bias ya, apa sih idola itu bias ya, apalah itulah, udah pokoknya nggak penting. Nah, silakan apa yang mau ditanyakan, silakan. Ya gini tadi bro, tadi kan siang atau pagi gitu ya. Saya muncul di FYP itu Ion itu. Jadi tadi Sof Katul di situ dia menarasikan Santo Santa itu nggak ada di Alkitab gitu, nggak ada pengajarannya di Alkitab. Jadi saya minta sama bro untuk penjelasan lah sekalian untuk nambah-nambah ilmu dan wawasan Kalau kami yang boleh, dibawa ini. bro, kalau boleh, bentar, sorry. Maaf, saya potong. Kalau boleh narasinya seperti apa? Yang dia bisa katakan santo-santo tidak di Alkitab, kayak gimana tuh dia bilang? Secara spesifik kayak gimana? Ya kurang lebih seperti itu sih. Dia bilang bahwasannya pengajaran tentang seseorang diangkat menjadi santo dan santa itu tidak ada pengajarannya di Alkitab. Kata siapa? Kata Katul, Bekatul. Bekatul-katul. Bekatul-katul. Jadi Nah, saya mau ngomong aja ya, kalau Protestanisme itu yang mau senggol-senggol Katolik ya nggak apa-apa, tapi ya jangan di room yang nggak ada Katoliknya. Siapa yang bela kan begitu, siapa yang mendebatkan, siapa yang mendiskusikan. Itu aja sih idol. Coba kalau apa jawabnya nggak apa-apa, turunkan aja saya biar saya nyimak di bawah. Soalnya agak noise di sini. Oke, kalau begitu saya akan jawab. Ya, tapi terserah bro kalau mau di sini ya. Ya udahlah, di bawah dulu aja. Ya, nggak apa-apa kan tapi? Nggak apa-apa, saya di bawah aja nyimak. Oke, siap. Di bawah Nggak dulu apa-apa, ya. saya di bawah. Oke. Dengerin. Katanya orang kudus nggak ada di Alkitab. Oke, ini kita tanya dulu. Makanya saya tadi bilang narasinya seperti apa. Karena gini, Anda paham tidak cara bernarasi di media sosial atau di depan orang banyak? Jangan pikir orang itu akan langsung nangkep. Ini makanya saya bilang, lu punya skill public speaking. Jadi meminimalisir orang itu jadi salah paham. Paham tidak? Jadi jangan ketika lu bernarasi kemudian mikirnya si ini paling paham, si ini paling paham. Enggak, lu harus bisa bertanggung jawab. Kalau lu merasa narasi lu itu ambigu, lu detailkan, lu ulangi berkali-kali.
Makanya saya tadi kenapa tanya sama bro, siapa tadi? Joe itu narasinya seperti apa? Ini supaya jangan nanti saya di framing, oh Joseph kamu nggak paham gitu loh. Jangan. Nah makanya begini saya tanya, orang kudus yang dimaksud itu apa? Karena di Alkitab ada, kita dikuduskan oleh Kristus. Makanya kita dipanggil dalam kekudusan. Gitu loh, itu secara umat beriman. Definisi umat beriman adalah umat yang dikuduskan oleh Kristus. Betul nggak? Kita dijadikan kudus oleh Kristus melalui sakramen, betul tidak? Bahkan dalam perjanjian-perjanjian lama, nabi-nabi, orang-orang terdahulu itu juga dikuduskan Allah. Contoh, dalam Yeremia 1 ayat 5, Nabi Yeremia dikuduskan sebelum ia dilahirkan, pada saat masih di kandungan. Tuh. Makanya saya ini pengen tahu deh, lu pergi ke Amerika, kok kualitas lu itu sama kita lagi di Indonesia gitu, yang lu rendah-rendahkan gitu kan, IQ-nya 78 gitu. Inilah makanya saya bilang, saya bukannya mengajari. Di zaman sekarang, kalau Anda sudah tahu bahayanya narasi Anda di framing segala macam, usahakan kalau menjelaskan itu yang clear. Jadi orang nggak salah paham. Saya aja kalau udah jelasin berulang-ulang aja masih ada orang yang nggak salah paham, masih ada orang yang salah paham kok, apalagi semacam Edis, macam Sofiatul yang nggak nyampe pikirannya. Ya, Brojo dan teman-teman, lain kali kalau dengerin orang-orang seperti itu tanya berulang-ulang. Karena saya yakin orang seperti Sofiatul itu mikirnya mikirnya kalian langsung nangkep. Saya nggak bisa langsung jawab. Dengerin. Duh, ini juga nggak paham kan berarti. Kalau saya langsung jawab, sedangkan saya masih belum paham konteksnya si Sofiatul itu menjelaskan orang kudus yang ada di dunia atau di surga. Paham nggak? Nanti takutnya gue yang di framing. Jadi saya jelaskan dulu tentang konsep orang kudus di dunia itu ada, yaitu kita yang dipanggil dalam kekudusan. Makna kudus itu sendiri dalam artian kita diberikan Allah. Untuk apa? Untuk menjadi umat beriman. Ya, dalam 1 Korintus 1 ayat 30 dikatakan Kristus adalah yang menguduskan. Maka dalam gereja Katolik kita bisa dalam gereja Katolik kita bisa menjadi kudus, makanya kita bisa menerima sakramen Maha Kudus. Paham tidak sampai di situ? Nih, buat teman-teman Protestan, saya ambil contoh. Di gereja Katolik, orang Katolik itu bisa menjadi kudus di dunia. Buktinya apa? Buktinya kami bisa menerima sakramen Maha Kudus. Tetapi kekudusan yang ada di dunia itu selalu selalu mengikuti apa yang terjadi di dalam diri manusia. Nah, artinya apa? Kekudusan itu bisa hilang. State of grace. Maka dalam gereja Katolik diajarkan untuk mengaku dosa. Paham tidak? Nah, akan tetapi kalau misalkan dalam pemikirannya Sob Katul Bekatul adalah orang kudus di surga, saya dijawab juga ada. Itu loh. Teman-teman coba tolong, saya minta lektor satu. Siapa itu Kak Friska Ginting, Kak ada di bawah Kak. Aku pinjam dulu ya. Romo Cafe kayaknya tadi sempat nonton. Kayaknya Romo Cafe berkenan. Kak Friska boleh naik Kak jadi lektor di sini. Kak Friska boleh kan di sini kan? Kak Friska, boleh Kak? Ngerepotin tidak? Kita baca Alkitab nih. Nah, Kak Friska tuh diundang tuh. Ya, atau ada yang lain boleh selain Kak Friska, takutnya Kak Friska lagi sibuk, ada teman-teman nggak harus dari Katolik kok, teman-teman Protestan selagi masih punya perjanjian lama ya, itu kalau misalkan lebih oke kalau pakai Deuterokanonika. Jangan cie-cie, ini membantu kalau si Om Don lagi bebas juga saya suruh Om Don. Om, relasi profesional hanya terjadi di lingkungan kerja ya, nggak di TikTok ya, nggak berlaku ya. Kalau saya minta Om Don jadi lektor pun harusnya Om Don berkenan, tapi karena Om Don ada kesibukan jadi nggak bisa. Saya minta tolong. Bukan Om Don yang minta tolong saya. Kak Friska ini lagi sibuk, oke nggak apa-apa. Begini, teman-teman mau minta tolong buka Wahyu 5 ayat 8. Ya, ada yang bisa nggak? Ya udahlah, aku ambil Alkitab dulu lah. Tadi soalnya aku juga lupa. Ya salahku juga, aku lupa bawa Alkitab. Bentar ya, tunggu bentar ya. Nggak nyampe 5 menit, saya mau ambil Alkitab. Boleh ya? Nggak nyampe 5 menit, saya mau ambil dulu ya. Boleh nyampe 5 menit. Saya ambil Alkitab dulu. Bentar. Ketemu orang tuanya. Rumah.
Nah, seperti Ken Arok ini. Kak Friska udah naik. sorry. Nggak ini kan? Nggak ngerepotin kan ya? Minta tolong sebentar ya. Enggak kok Jo, aku baru lihat kok Don ada invite soalnya baru aku save. Oh, oke. Kalau ada Jackson biasanya aku minta tolong Jackson. Jadi kadang kalau aku lagi menjelaskan Jackson yang membacakan gitu juga sebaliknya. Tapi ya udah, Jackson kayaknya juga lagi di luar, nggak apa-apa. Minta tolong Kak Friska bacakan dalam Wahyu 5 ayat 8 boleh? Kitab Wahyu bab 5 ayat 8. Wahyu 5 ayat 8. Ini aku pakai TB1 ya Jo. Kalau mau TB2 juga boleh. Boleh. Nggak jadi masalah. Aku Wahyu juga 5 pegang. ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Doa orang kudus itu ada di depan tata Allah, betul ya? Jadi di situ berbicara tentang bagaimana di hadapan tata Allah ada doa orang kudus. Jadi orang-orang kudus yang kalian pahami itu bukan orang-orang kudus yang ada di Jawa Tengah, bukan. Tapi orang-orang yang hidup bersama dengan Kristus. Kenapa? Karena begini, ingat, orang Kristen yang sejati jangan mengikuti Edis TV dan juga Sokatul. Kenapa? Mereka menjadikan Kristus itu seolah-olah menembus kita dalam konteks yang sementara, bukan permanen. Paham tidak? Karena begini, keselamatan yang ditawarkan Kristus itu bukan hanya terbatas pada dosa, tetapi tentang kehidupan keseluruhan. Ya, maka boleh tolong di dalam Kolose 1 ayat 20 Kak Friska, kita lihat penebusan Kristus berkaitan dengan kehidupan. Kolose 1 ayat 20. Kolose 1 ayat 20. Dan oleh dialah ia diperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi didamaikan oleh karena dia di sini merujuk kepada Kristus, itu semua didamaikan bukan hanya di bumi tetapi di surga. Artinya secara keseluruhan. Makanya Yesus tegaskan sebagai orang Kristen sejati, jangan berpikir ketika kalian mati kalian gak ada hubungan. Itu kejam loh. Saya ini sering lihat bagaimana orang-orang yang anti Katolik memframing, membawa narasi orang mati gak ada hubungannya. Loh, sedangkan saya juga melihat banyak sekali orang-orang Protestan, terutama orang-orang jemaat karismatik yang anti Katolik, yang mega church itu. Mereka pakai karunia apa ketika menyembuhkan? Mereka selalu bilang kan, oh kerasukan, roh jahat. Jadi menurut kamu lebih berkuasa roh jahat daripada roh orang-orang benar, begitu? Lebih hidup roh jahat daripada orang-orang yang hidup kudus, begitu? Ya, nah makanya kita bacakan, minta tolong di dalam Matius 17 ya. Matius 17 ayat yang ke, bentar, saya ada tandain kemarin. Matius 17 ayat berapa ya? Itu tentang Yesus bercakap-cakap dengan Elia dan Musa. Matius 17. Mana ini Matius 17? Nah, Matius 17 ayat 1 sampai 3 ya. Iya, 1 sampai 3. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Masih mute, Jo. Masih mute. Sorry. Saya kadang suka lupa. Thank you, Kak. Jadi gini, di dalam Alkitab Musa dan Elia yang sudah tidak ada di dunia pada saat itu dan pada saat ini diceritakan dalam ayat tersebut berbicara dengan Yesus. Dan di situ tidak terjadi di hadapan hanya satu orang, tetapi dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Artinya ada 3 orang yang menyaksikan. Ini kan artinya peristiwa transfigurasi di mana Yesus dipermuliakan di Gunung Tabor itu mengindikasikan jiwa-jiwa orang yang meninggal yang dalam kekudusan itu tidak mengalami kebinasaan. Mereka adalah orang hidup.
Seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 11 ayat 25. Minta tolong dibacakan Kak Rizka lagi. Oke, Yohanes 11 ayat 25. Ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Orang itu tetap hidup. Bagaimana mereka hidup? Yang tadi Kak Friska bacakan teman-teman, Wahyu 5 ayat 8 Bro Jo, yang tadi dibacakan juga. Mereka mempersembahkan doa orang-orang percaya, betul nggak? Membawa doa itu di hadapan tata Allah. Artinya mereka sadar, mereka itu hidup. Mereka masih punya kewajiban dalam tanda kutip saling mendoakan. Karena orang Kristen yang sejati itu saling mendoakan. Betul tidak? Ketika teman-teman meminta doa, ketika teman-teman meminta didoakan, itu kewajiban yang tidak akan pernah terpisah. Maka dalam hal ini izinkan saya juga menjelaskan dalam konteks gereja Katolik, karena kebetulan yang diserang gereja Katolik oleh Sob Katul Bekatul. Gereja Katolik mengajarkan ada 3 keadaan. Itu apa? Gereja yang berjaya, yaitu surga. Gereja yang mengembara, yaitu dunia. Dan gereja yang menderita, yaitu api penyucian atau purgatori. Ini mereka punya keterkaitan dengan konteks mendoakan. Artinya apa? Gereja yang sudah jaya itu mendoakan kita. Ayatnya ada, Wahyu 5 ayat 8. Dikatakan itulah doa orang-orang kudus, mereka mendoakan kita. Itu. Bahkan di dalam Wahyu 6 ayat yang ke-9 sampai 10. Minta tolong bacakan Kak Friska. Wahyu 6 ayat 9 sampai 10. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, "Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Dengar ayat itu. Orang kudus bertanya kepada anak domba, "Berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami?" Itu jiwa-jiwa yang dibun-bun karena apa? Karena iman dan karena kesaksian. Siapakah mereka? Itulah yang disebut dengan martir. Itulah orang-orang kudus. Mana sih Sob Katul Bekatul? Coba tolong dijelaskan pakai tafsir timur dekat purba. Menurut Sob Katul ini timur dekat purba ini siapa? Menurut tafsir Sob Katul Bekatul dan Edis Kudis, ini timur dekat purba. Jawabannya apa? Ya, apakah mereka akan berkelit? Oh itu bukan itu. Nah, seandainya mereka menghapus seandainya mereka menjelaskan ayat ini bukan mengenai orang kudus atau santo-santa, apa bedanya mereka dengan orang-orang Islam, saudara kita Saracen, yang tidak percaya dengan kehidupan kekal bersama dengan Allah dan mereka mempunyai otoritas? Saudara jangan salah, jangan kau pikir orang kudus itu gak punya otoritas. Bersama dengan Kristus mereka hidup. Nah, coba dibacakan dalam 1 Korintus 6 ayat 2-3. Kita buktikan orang kudus itu punya otoritas karena Kristus, berkat Kristus. Silakan. 1 Korintus 6 ayat 2-3. 6 ayat 2. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Jangan Anda pahami, oh ini berarti ya Joseph kok ajarkan manusia itu punya otoritas lebih tinggi. Bukan, artinya tadi berkaitan dengan Wahyu 6 ayat 10, ayat 9-10. Betul nggak Kak Friska? Ini yang membacakan kitab suci pasti lebih paham, apalagi yang mendengarkan. Betul sekali, Jo. Ada korelasi. Orang kudus itu kenapa dikatakan ikut menghakimi? Karena di Wahyu 6 ayat 9-10, di ayat 10-nya terutama secara spesifik, orang-orang kudus itu berkata apa? Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi?
Harusnya di ayat situ kamu harusnya bertanya-tanya, loh kok jadi mereka yang mempertanyakan waktu yang harusnya hanya Allah yang tentukan, betul nggak teman-teman? Secara logika loh ya, kan penghakiman itu milik Allah, betul nggak? Kenapa orang kudus berbicara dalam Wahyu 6 ayat 10? Nah, kita temukan jawabannya di dalam 2 Timotius 2 ayat 12. 2 Timotius 2 ayat 16. Ayat 12. Ayat 12, oke. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Kalau Romo Cafe sudah pasti begini. Apa artinya? Jelas di situ. Jika kita bertekun bersama Dia, kita pun memerintah bersama Dia. Yesus mengajarkan monarkisisme. Monarkisisme absolut mengajarkan kerajaan. Thank you, Kojan. Tahu kan? Kerajaan. Nah, bayangkan Anda menjadi warga kerajaan. Anda juga memiliki dan jadi bagian mengambil bagian. Betul nggak? Kak Friska, betul nggak teman-teman yang suka nonton drama-drama kerajaan? Nah, ikut memerintah bersama Kristus. Apalagi kerajaan Kristus itu kerajaan yang kekal. Gitu. Maka memerintah bersama Dia ya seperti itu. Engkau tidak akan dibuang oleh Kristus hanya karena kamu mati, enggak. Engkau turut berpartisipasi, memerintah bersama Kristus, ikut dalam penghakiman. Loh, ini ajaran yang mungkin orang-orang yang seperti Kudis TV dan Sob Katul Bekatul ini akan mereka berusaha untuk sederhanakan lagi. Ya, ini buktikan orang kudus itu punya kehidupan. Mereka nggak cuma seperti kata Sob Katul, nggak ada. Nggak seperti orang-orang yang katanya, doa kepada satu-satu tidak kita biar. Padahal jelas itu, orang-orang yang kudus, orang yang benar itu hidup pemerintah bersama dengan Kristus. Dan jangan kamu pikir orang-orang kudus itu baru ada setelah kita semua lenyap di muka bumi. No, orang-orang kudus itu sudah ada. Buktinya Yohanes melihat itu dalam kitab Wahyu. Surga nggak kosong, teman-teman yang mohon maaf ya, yang anti dengan Katolik, teman-teman Protestan yang dalam konteksnya kan surga belum ada. Kata siapa surga belum ada siapa-siapa? Manusia itu mati sekali langsung dihakimi, nggak nungguin kamu, nggak nungguin kita. Siapa elu? Masa Tuhan mau menghakimi manusia nunggu? Aduh, si Joseph lama bener matinya. Aduh, si ini lama bener. Enggak. Kenapa? Kita baca dalam Ibrani 9 ayat 27. Ibrani 9 ayat 27. Ayat 27. Oke. Betul. 9 ayat 27. Bentar ya, coba. Gak apa-apa. Maaf, Oke. repotin, gak apa-apa. Ya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Di dalam Ibrani 9:27 tadi dikatakan bahwa manusia ditetapkan mati sekali, habis itu langsung dihakimi. Ya, saudara-saudara ya. Jadi ketika kami sudah percaya ada orang kudus di surga, jangan kamu pikir orang itu nunggu, apa bedanya kamu dengan Islam? Once again, sekali lagi, mereka tuh mikir belum terbuka surga dan neraka. Tanya, dalam kosmologis Islam, surga itu belum terbuka. Makanya kalau kalian tanya Muhammad sekarang ada di mana, jawaban mereka di mana? Di alam barzakh. Hati-hati buat saudara-saudaraku yang Protestan yang masih menyangkal, yang masih denial. Hati-hati loh ya. Itu kalau kalian jawabnya seperti itu, di surga belum ada, mereka masih nunggu. Nah, apa bedanya dengan orang Islam? Apa bilangnya? Ketika ditanya, di manakah Muhammad? Di alam barzakh. Itu di kuburan, belum di surga. Ayo, ya hati-hati. Ya, ini makanya saya bilang sama kalian, apa yang kalian pelajari dalam Islam itu tidak ada gunanya dengan keselamatan. Islam itu hanya akan membuktikan ajaran kalian itu sudah sempurna daripada Islam. Makanya jangan bangga belajar Islam 13 tahun. Akhirnya apa? Keturunan Islam kan? Nah,
Oke, masih banyak yang bingung. Ya, orang kudus itu apa ya? Tadi saya bilang orang kudus itu bukan dalam konteks di dunia, gitu. Ya memang dalam ayat Rasul Paulus juga ditegaskan kita ini dipanggil dikuduskan oleh Kristus, tapi kekudusan yang kita miliki di dunia itu dalam bentuk temporer, bukan konstan dan permanen. Paham nggak? Sampai di sini. Kita lagi bahas kekudusan yang bersifat permanen atau kekal. Nah ini yang dari tadi ayat-ayatnya dibacakan. Karena kekudusan yang bersifat temporer itu yang terjadi di dalam ajaran gereja Katolik, salah satunya orang-orang beriman yang mengaku dosa. Anda menerima absolusi, artinya bersih nggak dosa Anda? Bersih, betul nggak Kak Priska? Betul nggak teman-teman? Setuju nggak? Betul, Jo, betul. Nah, itu kekudusan yang bersifat sementara. Loh, kok itu bisa dibilang kudus? Oh, logikanya ketika kamu dalam perayaan Ekaristi menyambut tubuh dan darah Kristus yang kudus, artinya kamu sama-sama kudus gak? Ya dong. Nah, tapi saya tekankan sekali lagi, kekudusan yang terjadi di dunia itu berbeda dengan kekudusan yang terjadi di surga sana. Kenapa? Keadaan di surga itu sempurna, kekal, konstan, permanen, tidak temporer seperti di dunia. Maka dalam ajaran gereja Katolik, bagaimana caranya Anda mempertahankan kekudusan dalam prinsip keselamatan? Anda harus sering mengaku dosa, menjaga hidup supaya tidak jatuh dalam dosa, sebisa mungkin menjauhi dosa-dosa berat yang mendatangkan maut. Nah itu, tapi balik lagi saya tegaskan, kekudusan sekalipun dijaga dengan sebaik mungkin, itu tidak bersifat permanen. Karena kekudusan permanen hanya terjadi di surga, keadaan yang sempurna. Oke, jadi seperti itu. Kayak sudah pernah ke surga? Belum, tapi saya sudah membaca kitab suci dan orang-orang yang menuliskan kitab suci sudah mengalami penglihatan di surga. Bro, halo mulu. Ya, jadi kalau kamu mau membantah, silakan bantah memakai ayat kitab suci. Jangan membantah pakai logisme kamu yang rendah. Hanya karena saya belum merasakan sesuatu, artinya saya tidak valid ya untuk berbicara. Nggak seperti itu. Ya, beriman itu bukan berarti kita harus rasakan duluan. Emang kamu kalau misalkan jatuh, ada orang jatuh, terus dia bilang, aduh sakit, terus kamu bilang, nak, hati-hati ya, jangan jatuh itu sakit, terus anakmu mau nimpalin. Emang bapak udah pernah jatuh gitu? Gitu ya. Hah? Nanti kalau kamu ajarin anakmu gitu, kamu jangan makan gorengan, jangan makan ini, jangan makan babi, ya. Berarti kayak gitu ya. Kalau ada orang Islam melarang makan babi haram, lu balikin. Emang lu udah makan babi, lu udah tahu rasanya babi, makanya lu bilang haram, lu gituin. Iklan sedikit, kebiasaan Joseph, gampang terdistraksi. Jadi seperti itu, orang-orang kudus ada di Alkitab. Nah, dasarnya sekali lagi kita lihat di dalam Filipi 1 ayat 23. Tentang orang kudus. Filipi 1 ayat 23. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Itu Paulus menggambarkan keadaan orang kudus, hidup dan dia bersama Kristus. Artinya apa? Ada kehidupan, bukan hanya dia mantap gak ada kehidupan, betul nggak? Paulus menekankan hidup bersama Kristus, karena Kristus itu tidak di surga sana itu diam jadi patung, enggak gitu, tapi hidup. Makanya dari tadi ayat-ayatnya mengatakan penghakiman pun akan dihadiri oleh orang-orang kudus. Bahkan orang-orang kudus itu akan menghakimi malaikat yang jatuh. Ya, jadi seperti itu. Nah, ayat-ayat itu sudah jelas sekali, ya kan? Oke lah, saya tambahkan lagi ayat yang terakhir. Salah satunya lagi di dalam Wahyu 7 ayat 9. Kak Priska. Wahyu 7 ayat 9. Ya. Wahyu 7 ayat 9 sampai 10. Oke. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Jadi mereka punya kehidupan, yaitu memuji memuliakan Allah. Ya, mereka juga berbicara kepada Anak Domba, tahta Anak Domba. Mereka berbicara di hadapan tahta Anak Domba seperti dalam Wahyu 6 ayat 9-10. Jadi clear, orang kudus itu ada di surga. Kecuali untuk teman-teman yang mungkin lebih memakai condong teologinya Islam, yang di surganya sana masih kosong, ya udah, saya nggak bisa berbuat apa-apa.
Tapi lebih baik kalian jangan mengatasnamakan Kristen. Kalian sekalian aja mualaf, ya. Iya dong, karena orang Kristen sejati itu tidak memahami di surga sana kosong, ya. Semuanya masih dipersiapkan. Enggak, di surga itu sudah ada isinya. Itu Rasul Yohanes itu melihat banyak, betul nggak? Kak Friska, tak terhitung jumlahnya, betul nggak? Betul sekali. Kumpulan orang tak terhitung. Udah banyak orang, ya. Jangan lu pikir di sono masih kosong, belum berpenghuni, ya. Banyak orang tuh, ya. Nah, jangan dipikirnya bahwa karena Yesus itu kan belum datang. Jadi gini, penghakiman bedakan private judgment dan general judgment. Bedakan penghakiman pribadi dan penghakiman umum. Ini dalam ajaran gereja Katolik. Jadi Anda jangan memahami kehidupan di sana itu sama seperti kita, mempunyai dan terbatas waktu, paham nggak? Jadi jangan bingung. Katanya dihakimi sekali, tapi nanti Yesus akan datang kedua kalinya untuk menghakimi kita, betul nggak? Teman-teman pikir kayak gitu nggak? Sempat mikir aneh nggak? Dulu gue sempat mikir kayak gitu, ya kan? Di Ibrani 9 ayat 27 katanya manusia dihakimi, langsung dihakimi ketika mati, betul nggak? Tapi di kredo kita dikatakan Yesus akan datang kembali kedua kalinya dan menghakimi kita untuk kedua kalinya, betul nggak? Jangan bingung. Jangan mau pikir kita di surga lagi, balik lagi. Enggak seperti itu, ya. Jangan seperti itu mikirnya. Anda harus paham ini berbicara metafisik. Yang di sana itu sudah tidak lagi terbatas waktu, tidak ada ruang dan waktu. Paham? Maka penghakiman yang terjadi nanti jangan samakan, kan udah terjadi, ngapain lagi dihakimi kedua kalinya? Ini bukan kalian itu memahaminya minum obat yang ada takarannya 2 kali sehari, bukan. Jangan samakan penghakiman yang bersifat pribadi dengan penghakiman bersifat umum, private judgment dan general judgment. Itu lebih lengkap kalau kita bahas dalam teologi gereja Katolik. Tapi saya yakin buat teman-teman yang Katolik sendiri pun seperti saya itu akan berbusa, ya, kita akan mabok tepar. Soalnya kalau teman-teman buka Katolisitas membahas tentang membahas tentang private and general judgment, wah itu tulisannya berat, ya. Itu bahasanya itu dari bapak-bapak gereja, dari Alkitab, dari ini berat itu. Filsafatnya dalam itu. Ya, itu nanti kalau berbicara tentang private and general judgment. Oke, begitu Bro Jo dan teman-teman semuanya. Jadi sudah nangkap ya, orang kudus itu ada, real, jadi bukan halusinasi atau delulu. Itu betul ada, ya. Dan Rasul Yohanes yang memberitakan kepada kita bersama dengan Rasul Paulus dan ajaran Alkitab, ya, bahwa orang-orang kudus itu adalah orang-orang yang beriman, yang kemudian hidup memerintah bersama dengan Kristus, bahkan mereka memiliki otoritas. Karena di dalam 2 Timotius tadi yang Kak Friska bacakan bahwa jika kita bertekun di dalam Dia, kita pun ikut memerintah bersama Dia. Maka saya pakai analogi, karena Kristus datang membawakan kerajaan Bapa, maka anggaplah kita sedang akan dijadikan warga kerajaan. Warga kerajaan itu berpartisipasi, ya, paham ya? Tetapi bukan berpartisipasi demokrasi, ya. Ini bukan politik, ya. Bukan berarti kita voting, no. Artinya kita ikut menyetujui apa yang Allah lakukan pada saat penghakiman, ya. Kata ikut serta berpartisipasi bukan berarti kita ikut-ikutan menghakimi, enggak. Hadir saja itu sudah termasuk partisipasi, ya. Ini pemahaman common sense, ya. Jangan kemudian dipolemikan, kata Joseph orang-orang kudus ikut menghakimi, berarti orang kudus itu punya otoritas sama sekali. Bukan, ya. Ikut itu bukan berarti nyamain posisi, bukan. Ikut cuma lu sekedar nonton aja itu sudah termasuk ikut, betul nggak? Si Joseph kemarin ikut balapan, ya saya bisa jadi cuma nonton, saya bisa jadi cuma tim hore, kan gitu. Nggak mesti saya ikut lomba balapan gitu loh, paham nggak kata ikut atau berpartisipasi? Soalnya tadi saya lihat beberapa komentar, mikirnya katanya kok jadi kayak Kristus gitu. Udah nggak nangkep otaknya. Nih, Joseph ikut mamanya ke pasar. Emang mak gue belanja nego, emang gue ikut nego gitu, ya, ikut belanja? Enggak, gue cuma nemenin emak gue doang gitu loh. Kata ikut di situ, ya. Ini orang Kristen makanya jangan kebanyakan begaul sama timur dekat purba, pemikiran lu nggak berkembang, jadinya purba mulu. Soalnya tadi ada yang komentar katanya, lu berarti kita kayak Yesus gitu katanya. Ya kalau dalam kodrat ilahi di dalam 2 Petrus 1 ayat 4 seperti itu, ya, mengambil bagian dalam kodrat ilahi, betul nggak teman-teman? Ada yang tahu nggak ayat itu? Kak Friska tahu nggak? 2 Petrus 1 ayat 4 ya, coba. Iya, coba bacakan. Ya.
Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ya, jadi kita dikatakan dipulihkan oleh Kristus dan mengambil bagian kodrat ilahi. Ya, jadi jangan aneh loh. Katanya kalian nggak memberhalakan Santo Santa, nggak menyembah. Tapi kok Santo Santa ketika misalkan saya novena 3 Salam Maria misalkan, atau novena Santo Antonius Padua, atau novena siapa gitu Santo Santa, ya, novena Santo Yosef, ya, pokoknya kayak gitu lah. Ini si Joseph di Jakarta novena, si Friska di Medan novena, si siapa lagi? Si Kojan novena di Cina misalkan. Berarti mereka berbeda dunia, tetapi berarti orang kudus itu maha hadir. Nah, itu yang sering saya dengar tuh dari teman-teman yang anti Katolik, menyamakan orang yang sudah tidak bersama di dunia itu terbatas dalam ruang dan waktu. Makanya bingung, nggak nyampe gitu loh. Di saat bersamaan kalian yakin nih, jangan ngomongin Bloody Mary karena nanti Bloody Mary nyamperin gitu kan. Kalian lebih percaya kuasa roh jahat. Jangan kencing, jangan ngomong sembarangan ya kalau naik gunung. Itu kan emang menurut kamu ketika kamu meyakini roh jahat bisa mendengar, apakah orang-orang kudus tidak jauh lebih mendengar karena mereka dalam 2 Petrus 1 ayat 4 mengambil bagian dalam kodrat ilahi? Jadi tolonglah orang Kristen ini jangan bodoh-bodoh amat dengan ajaran Islam itu. Mereka pikirnya semuanya syirik-syirik. Enggak. Kita ini memuji Allah bersama dengan para kudus gitu loh intinya. Karena ketika orang Katolik berdevosi, melakukan penghormatan dengan orang kudus, itu tidak meniadakan penyembahan atau latria kami kepada Allah Tritunggal. Betul nggak, Kak Priska dan teman-teman? Betul ya. Karena pada saat misa, lu mau devosi ke siapa itu nggak bakalan dibahas sama Romo. Ya, pada saat misa, pusat kita itu melihat Ekaristi, melihat roti dan anggur, tubuh dan darah Kristus. Udah. Itu kewajiban kami. Devosi nggak wajib, devosi pilihan. Emang lu pikir sekatolik-katoliknya gue rajin devosi? Enggak, saya jujur aja. Rosario aja saya bolong-bolong nih tanya. Dikit lagi mau pada Rosario, saya nggak ikut, absen. Hah? Lu blow on sih, makanya maksain apa yang nggak ada, lu paksa-paksain. Kan aneh, yang Katolik aja santai-santai aja, lu yang memaksakan. Ini dikit lagi teman-teman Veritate Liberi, ini mereka mau Rosario, mau berdoa bersama Bunda Maria. Emangnya saya ini terpaku? Ya mereka juga pasti akan memaklumi. Ya udah Joseph lanjut aja, bisa Rosario nanti kan, bisa kan gitu. Ya nggak? Aneh nggak Kak Friska? Ya aneh gitu loh. Kita dibilang penyembah berhala, padahal gue doa Salam Maria aja jarang. Saya jujur aja, kalau bukan karena bulan Mei. Jadi saya tuh aneh gitu, tolak ukur mereka hanya karena melihat orang Katolik di depan patung. Ntar mereka melihat orang Katolik ngumpul di depan Monas ada konser, mereka pikir orang Katolik lagi menyembah Monas kali ya. Orang Katolik gimana Kak Fisya? Pokoknya kita dilarang di depan patung bersujud, mencium begitu ya. Iya. Mereka seakan-akan mereka punya kuasa gitu. Punya kuasa untuk melarang kita bagaimana mengekspresikan kita menghormati. Kayak standarnya itu kayak kok mesti mereka yang menentukan gitu. Betul, standarnya itu. Nah itu dia, standarnya mereka menentukan, tapi mereka ketika dibalikan keadaan dengan konsep pencium, sujud dan seterusnya, mereka nggak terima. Ketika kita bilang sujud di depan orang tua, apakah menyembah orang tuamu kan bukan patung. Berhala yang lebih menakutkan itu benda hidup. Mau tahu contohnya? Itu yang lo puja-puja si Kudis. PA, betul nggak? Patung emang ngapain? Iris kuping saya. Tuh patung-patung kamu ancuri juga orang Katolik biasa aja. Respon kami paling kami mendoakan dan mengasihi kamu. Kami tahu itu dosa sakrilegi, tapi ya udah. Kamu tidak mengerti, tidak paham, ya udah. Kan banyak kan kasus kayak gitu kan, apa orang Katolik demo mana-mana, enggak. Berhala yang paling membahayakan orang hidup, benda hidup. Percaya nggak sama saya? Ketika kamu mengkultuskan sesuatu yang betul-betul hidup, mempengaruhi kamu. Patung itu nggak berkuasa. Saya jelaskan ya, patung itu tidak memiliki kuasa.
Kenapa? Buktinya orang Katolik bisa berdoa tanpa menggunakan media patung. Patung itu hanya opsional. Paham opsional? Nah, yang paling berbahaya itu memberhalakan benda hidup. Contohnya siapa, Joseph? Edis. Saya kasih tahu nih contoh. Kamu mau nyebut orang Katolik memberhalakan patung nggak segampang itu, Ferguson. Ketika penampakan Bunda Maria, kami nggak langsung tahu itu Bunda Maria, betul nggak? Ada investigasi, betul nggak? Betul nggak, Kak Priska? Betul, dan itu panjang ya prosesnya. Panjang, bertahun-tahun. Lah lu Edis ngomong apa langsung ikut, Edis ngomong ini langsung ikut. Ketika Edis ngomong ini langsung orang dikritik gitu kan. Sedangkan kami Katolik ketika ada orang ngaku-ngaku saya mendapat penglihatan dari Bunda Maria, kami nggak langsung mengatakan oh Bunda Maria, oh enggak. Ada penilaian panjang. Nah, lebih berbahaya mana coba sekarang saya tanya? Lebih berbahaya mana? Gereja Katolik nggak semudah itu. Maka kalau gereja Katolik memberhalakan patung, ada loh patung-patung yang digunakan di abad mula-mula yang tidak sesuai dengan ajaran, itu gereja Katolik nggak pakai. Ya, gitu. Jadi tolong ya berpikir cerdas, berpikir inilah ya bisa memahami bagaimana konsekuensi logis atas setiap apa yang kamu ucapkan. Begitu, teman-teman. Bantu tetap layar ya. Kita gaskan 500. Makasih Kak Friska atas bantuannya ya. Kita lanjut. Salve, Bro Mores 7. Ya, salve Bang. Selamat malam. Apa kabar Bang? Kenapa sorry? Selamat malam. Apa kabar? Oh iya. Puji Tuhan baik. Abang dari Kristen Katolik atau Kristen yang lain atau Islam bahkan? Kristen Katolik, saya temannya Bang Irka, teman kelas. Oh, teman kelasnya Bang RK. Oh. Iya. Oh, ini bentar, sorry. Ini yang pernah naik di roomnya Edis TV kemarin, bukan ya? Enggak pernah naik saya. Oh, nggak pernah naik. Oh, soalnya saya lihat ada video FYP narasinya abang kelas Bang RK turun gunung gitu kan. Teman-teman ada yang udah nonton belum? Kojan udah nonton. Saya kira abang ini. Oke lah, lupakan. Ya silakan Bang. Apa yang mau disampaikan atau ditanyakan Bang? Ya, semangat terus Bang. Jangan takut sama mereka. Saya selalu semangat. Semangatnya saya tidak seperti Kudis TV yang melihat jumlah donasi turun langsung nyari sensasi, enggak. Semangat saya itu terus membara selama saya bersyukur saya masih diterimakan dalam gereja Katolik. Ya, karena nanti semangat saya jadi lesu kalau saya sudah diekskomunikasi di gereja Katolik, saya nggak bisa. Itu lebih perih daripada putus cinta. Karena ketika diekskomunikasi kita kehilangan rahmat, ya kan? Rahmat itu tidak bisa dicari di selain tempat kecuali di gereja Katolik. Kalau perempuan, kalau laki-laki kita bisa cari, putus cinta kita bisa cari. Tapi kalau diekskomunikasi itu kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah yang saya hindari, ya. Saya akan semangat sejauh saya tidak diekskomunikasi, ya. Itu. Terima kasih, Mbak Mores ya. Tuhan Yesus berkati selalu. Salve. Selagi nggak diekskomunikasi saya masih semangat ya. Kalau udah diekskomunikasi nasi sudah menjadi bubur ya. Edis TV itu sudah udah bukan diekskomunikasi lagi itu. Emang udah bidat itu sudah. Maaf ya, Islam pun lebih berharga sedikit dari kalian. Ya. Begitu. Oke, kita lanjut ya. Barberia. Oke. Tapi saya nggak bisa sampai malam ya teman-teman ya. Saya agak ngantuk kayaknya, mau tidur lebih awal. Salve Kak Halo Barberia. Bang, selamat malam. Salam. Shalom Kak Salam Barberia. Bang. Ya. Aku mau tanya ini yang tentang Edis, yang pernyataannya bilang Yesus punya Tuhan. Jadi bingung saya. Setelah dia bilang katanya, makanya waktu saya nonton yang ini dia dengan RK jadi bingung saya wajahnya situ. Aduh. Gimana, Bang? Pening saudara. Aduh. Iya. Ya nggak apa-apa, saya jelaskan. Oke. Saya jelaskan ya. Oke, boleh saya jelaskan ya. Oke. Begini, jawaban dalam teologi itu tidak sesimpel iya atau tidak.
Ya, kadang-kadang kita sebagai manusia ketika kita ditanyakan untuk memilih keputusan, kita akan bilang, nanti deh gue pikirin dulu, betul nggak? Nggak bisa langsung mengiyakan atau mengatakan enggak, betul nggak, Kak Friska? Kalau ditanya sama teman, betul nggak Friska? Pasti kan, ntar deh gue mikir dulu, ya kan? Nggak langsung mengiyakan. Yes. Pikir Nah, dulu. apalagi ada tahapan, ada proses maksud saya. Termasuk dalam ajaran gereja Katolik. Makanya, kalau ada orang mengajarkan ajaran dengan sederhana dan instan, itu orang udah kelewat bodoh. Emang kamu beli mie instannya itu langsung jadi kan enggak? Masak air dulu, betul nggak? Terima kasih Bang Nowaru, terima kasih banyak. Masak air dulu, buka bungkus mie-nya, ada proses termasuk dalam beriman, berteologi. Nah, untuk menjawab polemik Yesus mempunyai Tuhan, kita dasari dulu nih, kerangka berpikirnya kita bangun dulu. Artinya apa? Kita harus berpaham bahwa Yesus ini adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Sampai di situ dulu. Nanti ada cabang-cabangnya. Cabangnya seperti apa, itu yang akan kita gali dalam kristologi. Nah, tapi sebelum sampai situ, saya mau tanya dulu sama teman-teman. Sejauh bagaimana teman-teman menyimak dunia apologetika, entah itu dengan apologet-apologet senior yang ada di dalam negeri maupun luar negeri, pernahkah kalian menemukan statement selain daripada Edis Tipu mengatakan Yesus punya Tuhan? Saya tanya dulu. Pernah nggak? Misalkan Syamsyamon, apologet luar negeri mengatakan Yesus punya Tuhan, pernah nggak? Atau apologet dalam negeri, ya siapa? Budi Asali atau RBN atau siapa gitu? Nggak ada ya, baru Redis TV. Anda tanya, ya makanya apa? Itu menjadi refleksi bagi kita. Kenapa saya membicarakan hal tersebut? Supaya menjadi refleksi bagi Kak Barberia dan teman-teman semua bahwa ungkapan yang tidak pernah kita dengarkan dari orang lain, bahkan dalam ajaran gereja, itu berarti ada something wrong. Kenapa? Karena kita percaya dan kita paham orang-orang yang terjun dalam dunia apologetika, mereka tidak begitu saja mengandalkan narasi berbicara, betul nggak? Mereka akan terlebih dahulu membaca Alkitab. Mereka akan terlebih dahulu setelah mereka membaca Alkitab, mereka mencari-cari apa yang diajarkan oleh gereja, bapak-bapak gereja. Itu orang Kristen sejati, menghargai ajaran bapak-bapak gereja. Karena apalah saya kalau saya berbicara Alkitab atas diri saya? Apa bedanya saya dengan kadrun, dengan Islam yang lebih suka menafsir kitab suci saya sendiri dengan saya sendiri? Kita nggak bisa seperti itu, Kak Barberia. Makanya saya bangun dulu ya kesadarannya bahwa sejauh sebelum Edis Tipu mengatakan Yesus punya Tuhan, nggak pernah. Bahkan orang-orang di luar apostolik nggak pernah loh. Makanya sekelas Deki Ngadas saja mengatakan Edis sesat. Kenapa? Karena secara teologi ya memang nggak ada Yesus punya Tuhan. Ajaran dari mana? Ya, secara di luar apostolik saja, betul ya Kak Friska dan teman-teman, di luar suksesi apostolik, Deki Ngadas, Esra Soru, mereka menjadi pendeta di gereja komunitas gereja Protestan, mereka juga mengatakan Edis salah loh. Itu kan aneh berarti. Nah, makanya saya merefleksikan secara internal. Tapi ya, oke, kita bahas secara ayat, berarti secara teologis kita masuk. Begini, dalam ajaran gereja Katolik tidak bisa langsung iya atau tidak secara sederhana. Karena dalam ajaran gereja Katolik, sesuatu itu dijelaskan dengan menurut kitab suci, tradisi suci, dan magisterium gereja yang tidak saling bertentangan. Nah, dalam artian apa? Kita harus melihat sekali lagi yang tadi saya sudah bangun kerangka awalnya. Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Tidak tercampur, tidak terpisah. Ya, itu yang sudah jelas dalam Konsili Kalsedon. Nah, nanti Kak Barberia dan teman-teman boleh research apa itu Konsili Kalsedon. Ya. Nah, nanti teman-teman juga boleh belajar nih istilah-istilah yang mungkin baru didengar, padahal ini istilah lama. Ada monofisit, ada diofisit. Ada monotelitis. Nah, itu banyak tuh istilah kekristenan. Nah, nanti yang kalau menurut Edis TV itu semua dibuang aja. Oke, kita bahas lagi, fokus lagi. Nah, Yesus itu sekali lagi memiliki dua kodrat. Ya, yaitu apa? Yesus yang adalah satu pribadi memiliki dua kodrat, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Kodrat ilahi dan kodrat manusia. Ini disebut dengan inkarnasi. Dalam kodrat ilahi, Yesus itu sehakikat dengan Bapa, firman Allah yang menjadi manusia. Gitu. Memang secara kodrat manusia, Yesus juga akan dibawakan oleh Edis. Ya, teman-teman mungkin udah sering Edis bawakan Yohanes 20 ayat 17, betul nggak, teman-teman? Nah, silakan dibaca ayatnya, Kak Friska. Yohanes 20 ayat 17. Yohanes 20 ayat 17.
Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Nah, ini ayatnya dibawain oleh Edis, betul nggak? Waktu naik ke Romo Cafe juga bawa ini kan, kalau nggak salah kan dia kan? Dia Yohanes 13 sih, Jo. Oh, Yohanes 13. Tapi setahu saya Edis itu bawa ini, Yohanes 20:17 di room-roomnya. Nah, tapi ayat ini juga dikatakan bahwa katanya Yesus itu memiliki Yesus itu menyebut Bapa sebagai Allahku. Itu untuk menyebutkan bahwa Yesus itu berarti mempunyai Tuhan, betul nggak? Karena kataku di situ kepunyaan, betul nggak teman-teman? Betul nggak? Betul, Jo. Apakah Anda tidak pernah membaca kitab suci? Ketika Bapak berbicara tentang Yesus, Bapak bilang apa? Allah Bapak bilang apa kepada Yesus? Ayo, dengan kataku. Ayo Kak Friska. Teman-teman, sering baca nggak di kitab suci? Clue-nya pada saat peristiwa pembaptisan. Apa yang Allah Bapa katakan kepada Yesus? Inilah anakku. Nah, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kira-kira dengan logika sederhana sih, kudis tipu, bilang juga Bapak bertuhan kepada Yesus. Kataku di situ tidak sesederhana itu, paham tidak Kak Barbaria? Jadi jangan eksegese-nya itu, kataku ini kan berarti kepunyaan, berarti Yesus itu punya Tuhan loh. Kamu meniadakan ayat yang juga berkata, Bapak itu berkata kepada Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tapi saya tidak pernah mendengar penjelasan dari apologet-apologet, apalagi dari bapak-bapak gereja, membuktikan Bapak itu punya Tuhan. Enggak. Jangan menggunakan diksi mempunyai Tuhan, itu lebih tepatnya saling berelasi. Itu lebih tepat, saling berelasi. Seperti yang dikatakan Yesus apa? Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Itu menunjukkan dalam relasi, satu hakikat mereka. Kataku di situ dalam relasi. Ketika Bapa berkata kepada Yesus, inilah anakku, itu relasi Allah Tritunggal. Ketika Yesus berbicara kepada Bapa, Allahku dan Allahmu, itu relasi Tritunggal. Allahku di situ ketika Yesus menyebutkan Allahku, Bapakku. Karena nanti Anda juga baca sebelum Yohanes 20 ayat 17, Yesus juga bilang dalam Yohanes 8 ayat 42. Silakan Yohanes 8 ayat 42. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku." Yesus juga bilang, jikalau Allah adalah Bapamu. Ya, itu untuk mempertegas sekali lagi, bukan dalam konteks sederhana, ya, tetapi untuk menegaskan, ya, sama seperti dalam Yohanes 20:17. Artinya saya tegaskan sekali lagi, kataku di situ bukan untuk menunjukkan kepunyaan saja dalam konteks singkat, tetapi dalam relasi Allah Tritunggal. Ia yang dalam kemanusiaannya berelasi dengan Bapa ya, adalah Allah yang mengutusnya ke dunia, sehingga digunakan dalam Yohanes 20:17, Allahku, Allahmu, Bapakku, Bapamu, begitu ya. Oke. Nah, ini bukan berarti secara teologisnya anak itu lebih rendah. Kenapa? Dalam pernyataan diri kemanusiaan Yesus, kata kepunyaan itu bukan berarti Yesus itu kemudian disimpulkan berarti beragama, seperti yang Edis giring di roomnya Romo Cafe, betul nggak teman-teman? Yesus berarti ateis gitu, katanya nggak punya Tuhan. Di sini pemikirannya kan ngaco. Di situ berarti ingin memisahkan kodrat keilahian. Yo kok gimana Yesus dikatakan ateis? Orang Yesus itu Allah itu sendiri kok yang datang dalam rupa manusia. Yang kekal itu keilahiannya kok. Aneh kan? Ya nggak? Kan aneh. Ketika Edis menggiring opini, ketika kita tidak setuju pernyataannya Yesus punya Tuhan, Edis bilangnya apa? Oh berarti menurut kamu Yesus ateis. Apa itu? Ampun. Ya, bukan. Itu dalam dalam keadaannya sebagai manusia, ia menunjukkan relasinya dengan Bapa yang tidak terpisah. Ya,
Maka dalam kesetaraan itulah Allah Bapa juga menyebut Yesus sebagai inilah anakku yang kekasihi, betul nggak? Nah, sama dengan Mazmur 2 ayat 7. Silakan Kak Priska, dalam Perjanjian Lama, Mazmur 2 ayat 7. Untuk menunjukkan relasi loh ya, relasi dalam keilahian. Mazmur 2 ayat 7. Mazmur 2 ayat 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Anakku, engkau kuperanakan hari ini, ya. Itu artinya bukan berarti Bapak memiliki anak kan? Bapak punya anak secara biologis, nanti kata si Edis, karena ada kata diperanakan di situ. Itu kan artinya bisa dipahami dalam konteks itu, bukan diperanakan secara biologis, betul nggak? Ya, nanti Anda baca juga, misalkan dalam Ibrani, bentar, kita buka dulu Ibrani, saya takut salah, Ibrani 1 ayat berapa? Ya, Kak Friska, tugasmu ini banyak sekali. Untuk menyebutkan ya, kata Yesus punya Tuhan itu tidak tepat ya. Ibrani 1 ayat 8 sampai 9. Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Oke, sampai di situ dulu. Nanti kita lanjutkan di ayat 9. Bentar. Di ayat 8 tadi dengar nggak? Tetapi tentang anak ia berkata, Bapa berkata tentang sang anak, tentang Yesus apa? Tahtamu ya Allah. Dalam relasi menunjukkan keilahian yang setara. Yesus menyebutkan Bapa sebagai Tuhan, Bapa juga menyebutkan Yesus sebagai Tuhan. Allah Bapa menyebut Yesus sebagai Sang Allah itu sendiri. Yesus juga menyebut Bapa sebagai Sang Allah itu sendiri dalam Yohanes 20 ayat 17. What's wrong with that? Itu relasi. Tidak bisa kita sederhanakan Yesus punya Tuhan, karena kalau dalam konteks seperti itu berarti Bapa pun bertuhan. Tapi akan sangat aneh jadinya kan? Betul nggak? Diksinya jadi aneh. Bapa bertuhan hanya dengan penalaran sederhana kata-kata yang Edis berusaha cocokologi. Betul nggak Kak Barber dan Kak Friska? Paham nggak maksud saya? Betul. Kalau si Edis bilang, ya kan Yesus itu punya kemanusiaan, dalam kemanusiaan Yesus bertuhan. Nah masalahnya, Bapa pun menyebut Yesus sebagai Allah. Terus kamu menjelaskan apa? Bapa bertuhan, tapi kan Bapa nggak jadi manusia, jadi tidak ada kemanusiaan. Jadi kalau bilang Bapa punya Tuhan, salah nggak Dis? Ya kan? Aneh juga kan? Artinya tidak tepat, kurang tepat jikalau Yesus yang adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia itu dipahaminya dalam konteks sederhana Yesus punya Tuhan. Nggak bisa ya Kak Barber, karena dengan cara yang sama itu akan berbenturan dengan ayat-ayat lain, di mana secara hakikat Allah Sang Bapa yang adalah Sang Sumber, yang bukan memiliki dua natur seperti Yesus firman Allah menjadi manusia, itu memiliki konteks yang sama. Karena Bapa pun memuji Yesus sebagai Allah, betul nggak? Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, betul nggak? Ya, jadi bukan berarti Bapa. Iya kan? Kan gini, paham nggak? Sampai sini paham nggak? Kalau belum paham ngacung, angkat tangan. Nih, Yesus itu kalau menurut Edis kan punya sisi kemanusiaan, kodrat manusia, maka sah Yesus dibilang punya Tuhan. Oke, kalau begitu dengan standar yang sama Anda baca dalam kitab suci, Bapa pun menyebut Yesus sebagai Allah. Paham tidak? Apakah kamu akan sekonyong-konyong bilang berarti Bapak juga bertuhan? Kan enggak, karena Bapak nggak memiliki sisi kemanusiaan. Jadi percuma klarifikasi Edis dengan mengatakan berlindung di balik Dwinatur. Kenapa? Di saat yang bersamaan, kalau gue nggak salah, tuh gembel pernah ngomong buang Dwinatur ke tong sampah. Iya emang gembel, pengemis, naturnya gembel nih, naturnya gembel yang udah dibuang ke tong sampah dipungut. Nah itu gembel, tuh betul tuh berarti ajarannya, pantas saja dia pungut yang udah dia buang. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Lucu nggak? Nyambung nggak? Kan katanya Dwinatur buang ke tong sampah, gitu. Tapi dia klarifikasi Yesus punya Tuhan pakai Dwinatur, betul nggak? Betul nggak Kak Friska? Ya kan? Itu mentalitas pengemis dan gembel gitu Kojan. Nah itu betul tuh kalau saya bilang gembel dan pengemis ya. Ketika dia menjelaskan tentang Dwinatur,
Apakah tidak sama dengan gembel, dengan pengemis? Mohon maaf ya, lebih berguna mereka, bermanfaat untuk dirinya. Nah, si Edis makan ludah sendiri. Jadi seperti itu Kak Barber. Kesimpulannya secara padat, ayat-ayat Alkitab sudah dibacakan, tidak sesederhana itu mengatakan Yesus punya Tuhan. Karena tidak pernah ada sejarahnya bapak-bapak gereja, apologet-apologet, pendeta-pendeta mengatakan Yesus punya Tuhan. Kalau Anda mau tahu siapa yang mengatakan Yesus itu punya Tuhan, itu statement yang ngerempet-ngerempet kaum Unitarian. Nah, sejenisnya saksi Yehova. Tapi bukan saksi Yehova spesifik ya, Unitarian. Unitarian kan saksi Yehova itu kan bagian dari Unitarian, betul nggak teman-teman? Unitarian itu banyak cabang-cabangnya. Nah, statement Yesus punya Tuhan itu mirip-mirip Unitarian. Saya kasih tahu aja. Tuh. Gak percaya? Kalau teman-teman di sini ada yang aktif bergereja, tanya sama Romo. Romo, betul nggak? Statement Yesus punya Tuhan itu mirip-mirip statementnya Unitarian, ya? Baca sejarah. Itu Kak Barber ya. Jadi tidak tepat seperti itu. Oke Bang, paham. Makasih Bang ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi kita semuanya bisa paham melalui Kak Barber yang bertanya. Dan mungkin kita juga bisa membantu Kak Barber alasan mengapa kami mengatakan statement Edis itu salah. Begitu ya Kak Barber. Makanya saya langsung unfollow. Saya kaget nih loh, kok perasaan belum baru dari kali itu saya dengar. Selama ini tidak pernah ada orang Kristen ngomong gitu. Kalau modelnya gitu, mendingan sama dengan yang di sebelah kalau gitu. Betul. Nah ini kakak ini udah pintar nih. Nah kakak ini lebih pintar daripada yang timur dekat purba. Karena kakak bukan timur dekat purba. Kakak ini orang timur yang ada peradaban, bukan orang purba. Ya seperti itu. Oke. Terima kasih banyak ya Kak Barber sudah mau bertanya. Paling tidak Kak Barber bisa mengetahui. Terima kasih, jangan turun. Salam. Ya, sama-sama. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Kalau di room Edis, Kak Friska, bukan Tuhan Yesus berkati, Tuhannya Yesus memberkati. Kalau Edis, Tuhannya Yesus memberkati. Ditambahnya ya. Iya, kan katanya Yesus punya Tuhan. Ya, berarti dia lebih berkuasa daripada Yesus. Gitu. Ya, lu mau main-main di kata-kata apa, Dis? Sokatul, herder, tukang cebok, mau bilang katanya Tuhan itu artinya penguasa. Iya. Tuhan di atas segala Tuhan sama dengan Tuhan. Betul nggak? Kafis kan dulu. Tuhan itu gelar tertinggi. Kalau sesuatu memiliki sesuatu yang lebih tinggi itu kontradiksi. Nah makanya saya bilang tidak sesederhana itu, kurang tepat. Kenapa? Karena tidak ada yang pernah mengajarkan seperti itu. Ya, karena nanti akan bersinggungan dengan ayat yang lain. Bapa pun bertuhan berarti dalam tanda kutip kepada Yesus. Karena Bapa mempunyai relasi dengan Yesus sebagai putra tunggal Bapa. Begitu. Nah, akan tetapi nanti jadinya juga akan kontradiksi di poin yang lain. Berarti kita membuktikan bahwa ada yang lebih berkuasa daripada Yesus sehingga Yesus punya Tuhan. Gitu loh. Padahal dalam kekuasaan Yesus itu setara dengan Bapa. Paham nggak kontradiksi-kontradiksinya? Ini makanya ada efek domino loh. Coba dong, tolong dong teman-teman yang masih belum paham juga, mintakan Roh Kudus membuka hati teman-teman. Ini efeknya luar biasa fatal. Anda paham kan definisi Tuhan artinya penguasa, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, pahami diksi Edis, Yesus punya Tuhan, Yesus punya Tuhan. Artinya apa? Visualisasikan. Yesus yang katanya Tuhan ternyata punya Tuhan lagi, artinya ada yang lebih berkuasa, kan gitu. Artinya ada yang lebih menguasa, berkuasa daripada Yesus yang katanya Tuhan juga menurut Edis. Itu akan nyerempet dengan Unitarian atau Arianisme. Ya, paham? Itu bahaya di situ. Makanya orang Kristen jangan pernah ngada-ngada deh, udah aja ngikutin apa yang sudah ada. Kalian bilang kami orang Katolik inovasi, giliran Edis ngomong yang gak pernah ada, kalian sanjung-sanjung, lu PA. Bener gak? Kalian tuduh-tuduh gereja Katolik mengajarkan ajaran inovasi. Biar Edis TV ngomong, Edis, PA. Tanda ganda. Makanya saya bilang, Anda senggol Katolik, Anda senggol juga Edis. Anda tuduh gereja Katolik mengajarkan dalam tanda kutip sesuatu yang tidak pernah diajarkan, Anda juga harus berlaku adil. Edis itu nggak pernah mengambil pengajaran dari terdahulu, dia bikin yang baru. Itu dia, Yesus punya Tuhan. Gitu loh. Makanya saya bilang boleh sana senggol Katolik sampai puas ya. Begitu. Oke,
Kak Friska saya lapar. Kak Friska juga pasti nggak. Ya. Habis ini mungkin tugas di Romo Cafe ya. Jadi silahkan persiapkan diri jadi lektor di tugas kedua ya. Baik. Terima kasih banyak ya. Kak Friska, Iya, teman-teman jangan lupa sama-sama. untuk follow Kak Friska. Kak Friska ini OMK, bagian dari Gereja Katolik. Beliau sangat aktif ya. Beberapa waktu lalu waktu Romo Patris itu datang ke Medan ya, Kak Friska yang menjamu, Kak Friska yang kemudian menjadi dalam tanda kutip ya OMK yang aktif untuk menjadi juru bicara lah ya, karena kan ada anak-anak muda membantu untuk menyiarkan, mengabarkan kepada kami yang tidak ada di tempat itu melalui media sosial ya, jatuhnya merangkap Komsos juga sih Kak Friska. Oke, terima kasih banyak Kak Friska, jangan lupa di follow Kak Friska karena beliau sering live di komal-komal yang berfaedah, lebih berfaedah daripada komal gembel ya. Iya, dan juga mau bilang ke Katolik ya, jangan pernah datang ke komal-komal yang nggak jelas ya. Maksudnya yang hanya ngotorin kuping loh. Udah ngotorin Kuping kuping, kalian udah ngotorin kotor itu. hati, ngotorin pikiran. Jadi nggak manfaat ya. Jadi mending ke tempat yang baik, kayak ke komal-komal kita Katolik aja gitu. Ini bentar, nanti disalah pahamin sama si tua bangka bodoh itu nggak ngerti bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini tadi Kak Friska udah bilang buat teman-teman Katolik. Yang nggak Katolik mau ikut enggak terserah. Entar di framing juga kita katanya, oh ternyata kalian itu mau cari suara, bodoh lah itu si nenek peot. Kesal, gitu loh. Ya. Oke, terima kasih banyak ya Kak Friska ya. Tuhan Yesus berkati, lancar selalu dalam Banyak segala berkati juga kegiatan. Joseph. Pelayanan. Salve Kak Friska. Amin. Oke, sampai. Izin turun ya, Jo? Boleh, silakan Kak Friska. Oke, kita sebelum akhiri, teman-teman, kita sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Kak Friska ya. Oke. Ya, saya usir aja deh, canggung soalnya. Lagian katanya mau turun, gak turun-turun, jadi canggung saya. Saya usir aja, saya putuskan, jangan sakit hati ya, Kak Friska ya, bercanda ya. Oke, kita lanjut. Ya, jadi jangan disalahpahami bahwa kami yang Katolik juga menggeret-geret yang teman-teman bukan Katolik. Ya, teman-teman yang Katolik, ini kan khusus untuk teman-teman Katolik. Teman-teman non-Katolik boleh ikut, boleh enggak. Jadi jangan merasa, berarti eksklusif. Bukan. Gua ini serba salah, lu tau nggak? Gua mau ngomong apa aja yang udah bener, disalah-salahin gitu loh. Saya udah sering bilang, ini pengajaran gereja Katolik, teman-teman yang non-Katolik boleh simak, boleh enggak, monggo. Kan saya sudah bisa bilang kayak gitu kan. Saya bahkan harusnya saya itu nggak perlu izin sama kalian, kan saya punya room. Tapi karena saya baik, saya selalu bilang kayak gitu, disclaimer dulu. Bahkan saya minta izin ya teman-teman ya, ini dari gereja Katolik. Kurang baik apa masih aja gue dituduh-tuduh bahas denom, gue sampai puyeng ya. Saya ketika ada teman-teman Protestan yang berpolemik, saya selalu bilang jangan dihakimi. Banyak teman-teman Protestan yang nonton room saya itu teman-teman yang mau belajar, mau memahami sudut pandang gereja Katolik. Bahkan mereka lebih menghormati dan menghargai gereja Katolik. Bahkan mereka memakai standar penjelasan gereja Katolik ketika mereka dipertanyakan hal yang sama. Kan begitu kan? Gue masih aja dibilang bahas denom. Ampun Tuhan Yesus deh. Makanya saya bilang, lu bandingin sama room-roomnya Bang Padre Pio tuh, om saya tuh, Bang Padre Pio tuh. Nah, segala apa dia? Nah, udah pada tahu kan Padre Pio kan? Bandingin sama Joseph. Nah, segala apa dia? Ya. Itu gua akuin tuh Katolik militan. Saya ini Katolik masih soft spoken. Saya soft spoken ya. Oke, kita sudahi dulu live-nya. Saya juga mau rosario karena saya nggak enak, walaupun sudah lewat, tapi saya mau mengejar rosario supaya paling tidak saya tetap rosario. Kalau terlalu malam saya agak ngantuk ya, saya jujur aja. Saya juga butuh istirahat, saya butuh makan, saya belum makan sore. Ini banyak sekali teman-teman berkatnya dari Kojan, dari Bang Noaru, dari Kak Maria, dari Bos Kuli. Teman-teman semuanya lah ya yang nggak bisa saya absen satu persatu. Ini terima kasih banyak berkat-berkatnya C. Justin, Om Don, bahkan ya Kak Emi,
Bunda Nancy Ivan, terima kasih banyak ya. Wah ya teman-teman yang memberikan berkat melalui gift tap-tap layar juga, love online, terima kasih banyak, sangat bermanfaat bagi saya, bukan untuk kolektor rumah apologia, tapi bermanfaat untuk keberlanjutan. Entah saya mungkin bisa sisihkan untuk membeli data-data baru, entah mungkin bisa untuk hal-hal lain yang tidak perlu saya gombar-gemborkan ya, karena semuanya saya berikan kemuliaan untuk Tuhan, dan saya percaya segala sesuatu ketika kita lakukan dalam nama Tuhan, Tuhan pasti akan izinkan dan Tuhan akan bukakan. Tidak perlu takut dan tidak perlu gentar, karena Alkitab selalu menyatakan jangan khawatir akan hari esok, sebab hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Orang Kristen sejati bukan lari dari masalah, tetapi orang Kristen sejati berani menghadapi masalah. Sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan kita berani menghadapi salib, bukanlah melarikan diri, diangkat ke langit dan diserupakan, melainkan menyerahkan dirinya. Sama seperti juga para rasul-rasul lain yang menyerahkan diri. Tidak ada dari mereka yang kabur. Bahkan ketika Petrus melarikan diri, ketika Petrus menemui Yesus di tengah jalan Quo Vadis, Petrus langsung sadar dan Petrus kembali ke tempat di mana ia disalibkan terbalik. Jadi tidak ada istilahnya para rasul melarikan diri, apalagi melarikan diri sampai ke negara Paman Sam atau Amerika ya. Jadi kalau Anda orang Kristen sejati, contohlah teladan para rasul yang menghadapi masalah bukan melarikan diri. Ketika masalah terjadi, percayalah Tuhan yang kita punya lebih besar daripada masalah kita. Maka kalau kamu orang Kristen, kamu sering mengatakan Yesus itu Tuhan, membuktikan Yesus itu kepada orang-orang Islam, Yesus itu Tuhan, buktikanlah kuasa Yesus itu Tuhan dari cara bagaimana kamu menghadapi masalah. Ya, ini sindiran yang sangat telak. Jadi kalau mau serang sindiran saya. Ya.